Dampaknya besar sekali pelemahan rupiah ini. Nah, untuk mengetahui sebenarnya bagaimana sih pengaruh pelemahan rupiah terhadap pasar domestik, terus apa yang bisa kita lakukan supaya rupiah kita ini bisa lebih kokoh dan lebih gagah gitu. Nah, kali ini kami akan segera berbincang dengan Muhammad Idrus atau Bang Idrus adalah Ketua Asosiasi Pedagang Falas Indonesia atau APFA Indonesia. Selamat datang di Indonesia Morning Show, Bung Idrus. Pagi. Pagi. Gimana kabarnya, Bang Idrus? Baik-baik, alhamdulillah. Baik-baik, alhamdulillah. Ya, ini dengan pelemahan rupiah yang udah 1 tahun lebih lancar di Indonesia gitu ya, maksudnya 11.000 sampai 12.000 kemarin. Pedagang valuta asing di Indonesia baik-baik saja? Sangat baik. Sangat baik malah. Menikmati. Tapi kalau kita lihat itu kan ada sisi yang positif tentu kepada pedagang, tapi mungkin kepada kita konsumen itu juga ada sisi negatifnya. Sebagai salah satu ketua, di asosiasi ketua pada asosiasi pedagang valuta asing, kemudian juga sebagai pengusaha sendiri, ini melihat pelemahan rupiah itu seperti apa sih sekarang, Bang Idrus? Sesuai dengan apa yang kita baca dan sebagainya, pimpinan Bank Indonesia dan pimpinan negara kita yang berkonteks di bidang ekonomi mengatakan bahwa ini adalah titik equilibrium baru. Betul, ya, new normal. Normal yang baru. Dan tapi pada sisi lain, ini adalah sebenarnya sebuah kerugian buat bangsa kita. Karena apa? Bagaimanapun jika rupiah terlalu dalam terdepresiasi terhadap mata uang asing, terutama US dollar, dan dengan meningkatnya pertumbuhan kaum kelas menengah kita, dan kita juga termasuk sebagai emerging market di dunia ini, dan kita juga termasuk sebagai salah satu negara yang pertumbuhan ekonominya stabil. Dan juga mempunyai ekspektasi pasar dengan penduduk hampir 250 juta orang. Ini cukup mengkhawatirkan. Karena apa? Karena sisi impor akan lebih tinggi. Ya enggak? Karena sisi impor inilah yang begitu tinggi berdampak terjadinya defisit neraca transaksi kita, current account kita, trade balance kita di perdagangan dan sebagainya. Betul. Nah, ini kalau dilihat kan sebenarnya alasan dan pelemahan rupiah itu banyak sekali, alasan teknis, kemudian alasan dari faktor internasional, faktor domestik juga banyak. Sebenarnya kalau dilihat sepanjang sejarah ya, 2003, kemudian kemarin juga 2009 dan 2008 dan 2013. Sebelum pemilu nih kayaknya rupiah kita agak naik turun. Apa kalau dari Bang Idrus sendiri, apakah memang ini ada pola tertentu ya dari sisi politik, ada pengaruhnya ya? Kalau dikatakan pengaruh politik, mungkin kita harus mencari lebih dalam, menganalisa lebih dalam. Tapi kalau dari analisa teknikal berdasar data yang kita miliki, ada rasanya memang kemiripan. Kesesuaian bahwa ini selalu diiringi oleh momentum-momentum politik. 2003 kita tahu rupiah kita terjerembab, terdepresiasi cukup dalam, hampir 12.000. 2008 juga sama. Dan memang momentumnya seiringan dengan gejolak krisis di Amerika Serikat dan belahan dunia yang lain. Nah, kemudian terjadi kembali di 2013. Ya kan? Ketika kita sedang menikmati rupiah di angka 9.000, tiba-tiba secara kilat, secara cepat depresiasi cukup dalam. Hampir mendekati 20%. Dan kita hanya lebih rendah daripada India rupiah, betul. Nah, ini yang membuat kita harus mengkhawatirkan. Tapi yang saya cukup miris sebenarnya, kita baru rasakan kemarin dan lihat sama-sama ketika dua calon pemimpin kita di masa yang akan datang melakukan debat, tidak sama sekali menyinggung tentang ketahanan negara yang berpengaruh bahwa rupiah adalah salah satu peran sentral. Ketahanan negara. Sebelum kita bahas itu, mungkin ini ada salah satu grafik yang bisa menunjukkan bagaimana pergerakan rupiah sejak Januari sampai dengan Juni 2014 ini. Kalau memang kita lihat di Januari ini, Bang Idrus, grafiknya juga sempat 12.000 lebih pada saat itu kan. Katanya karena akhir tahun biasanya permintaan untuk dolar semakin banyak, ada banyak perusahaan-perusahaan bayar utang luar negeri, kemudian pemerintah juga bayar utang, dolarnya semakin banyak. Nah, ini kan ya itu dia, kalau kita bisa lihat di grafik, sejak tingginya yang sekarang hampir 12.000, belum sempat setinggi yang Desember dan Januari kemarin yang bahkan sampai 12.200 lebih itu kalau dilihat di grafik. Nah, ini kita masuk ke permasalahan yang mungkin lebih praktikal kepada kita gitu.
impor lebih besar, banyak sekali lah efek-efek dari rupiah. Tapi kalau kita sendiri sebagai masyarakat, yang bisa kita lakukan kalau udah begini apa, Bang Idrus? Jadi kalau alasan bahwa sisi impor lebih besar dan sebagainya, bagi saya itu memang agak terlalu berat lah buat kita semua ya. Tapi kita ambil contoh saja, Singapura apa sih penghasilan negaranya? Memang barangnya nggak impor semua gitu loh. Betul, basisnya justru ekspor. Kalau bagi kita semua sebagai pengusaha dan masyarakat, sebenarnya yang kita butuhkan adalah kestabilan. Oke. Ya kan? Ada kepastian berapa sih nilai rupiah kita agar kita bisa merancang, membuat suatu rencana besar ke depan nih bangsa bagaimana, dan kalau lebih mikro lagi perusahaan kita mau ngapain ke depan, ya kan? Nah ini yang berat bagi kita, Mbak Cita, bahwa rupiah kalau terlalu terdepresiasi dan terlalu diombang-ombingkan oleh kepentingan-kepentingan tertentu, ini dampaknya cukup besar. Konversi yang terjadi ketika rupiah terjembrap lebih dalam itu mengakibatkan terjadinya inflasi di tengah masyarakat. Kenaikan harga bahan-bahan yang sebenarnya karena kita hampir sehari-hari. 70% bahan kita adalah impor. Betul. Ini satu kuncinya, ada keinginan political will dari pemerintah kuat untuk merubah fondasi daripada kebijakan politiknya. Karena kita menganut kebijakan namanya devisa bebas. Devisa bebas. Undang-undang yang diterbitkan zaman Bapak Presiden B.J. Habibie tahun 99 nomor 24 itu mengatakan bahwa devisa kita bebas. Artinya kita bisa bebas menaruh devisa sebagai pengusaha di mana saja, bukan di Indonesia juga. Di belahan muka bumi ini. Berbeda dengan negara tetangga kita. Misalkan Malaysia yang mempunyai penduduk hanya 20 juta, tapi ya kita tahu semua cadangan devisanya hampir 200 miliar. Betul, itu dia. 100 aja udah mengap-mengap. Udah mengap-mengap, kemarin sempat 90 juga ya waktu itu. Nah ini ada juga ada target perubahan target rupiah dalam APBN 2014. Kalau kita tahu kan tahun lalu ya APBN 2014 pasti tentukan dolar targetnya adalah rupiah itu 10.500 per dolar Amerika Serikat. Kemudian ada lagi RAPBN di awal-awal 2014 ini, diusulkan 11.700 karena melihat ada new normal, kemudian ada pertumbuhan ekonomi negara-negara tetangga kita mungkin kurang begitu bagus. Tapi akhirnya sudah ditentukan APBNP 2014 kemarin, rupiah kita 11.600 per dolar Amerika Serikat sampai akhir tahun 2014. Nah ini kan dari pemerintah sendiri sudah ada targetnya yang sebenarnya dibilang cukup tidak terlalu optimis, tidak terlalu pesimis juga. Pemerintah tuh sebenarnya kurang ya effortnya mungkin untuk untuk menguatkan nilai rupiah kita. Yang jelas kurang. Kita berpikir positif aja. Mungkin banyak masalah yang lain. Tapi kita sebagai civil society, sebagai masyarakat mengingatkan, ini ada salah satu tugas pokok dan fungsi yang harus diperhatikan bersama, yaitu rupiah. Karena bagaimanapun kita adalah negara besar. Betul. Bukan negara di mana yang pertumbuhan ekonominya tergantung hanya dari satu sisi. Betul. Kita sangat bersyukur bahwa negara kita mempunyai populasi nomor 4 besar di dunia. Hampir 250 juta. Artinya apa? Tingkat konsumsi kita, penoppangan pertumbuhan ekonomi itu dari konsumsi masyarakat. Betul. Kalau nggak ada masyarakat habis kita. Nggak bisa karena semua sumber daya alam sudah disedot. Ya, kita beli handphone gitu, bilang dari dalam negeri. Alat untuk kita beli, tukar menukar begitu ya Bang Idrus. Ini sebenarnya apa yang diceritakan? Kita kekurangan nasionalisme kita kah untuk rupiah? Rupiah perlu dianggap sebagai lambang negara segitu pentingnya? Jadi ini sebenarnya renungan dalam. Dan saya pikir semua anak bangsa di negara yang kita cintai ini semua juga merasakan hal sama. Kalau kita tanya ke masyarakat, kenapa sih lu nyimpen dolar gitu kan? Oh gue gengsi aja kan. Gengsi. Ya, jadi pada prinsipnya adalah kadang-kadang kita juga sering keluar negeri, ya kan? Coba bayangkan ketika bawa rupiah apa diterima di luar negeri, gitu loh. Apa money changer terima rupiah kita? Nah, kalau ada boleh lah tanya di mana yang terima. Kita bawa buat jajan, misalkan traveling 50 juta, tetap aja. Jangankan kita bicara luar negeri, datang aja ke hotel yang mewah, mall yang mewah, kita tercengang bahwa semua sudah dalam bermata uang asing. Ya, apalagi kalau di tempat-tempat wisata, kayak di Pasar Baru di Bandung, kayak di Bali, semua pedagang menerima mata uang asing lain. Coba kita bayangkan kalau kita hadir di negara lain, bisa nggak kita
mata uang kita laku. Laku di sana. Semua nggak akan bisa. Padahal dengan populasi kita 250 juta, kalau kita pun berpergian kemana-mana dan kita membawa rupiah, mau tidak mau akan memaksa juga beberapa negara untuk akhirnya menerima rupiah kita sendiri, ya kan? Iya, itulah makanya diterbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 yang mengatakan wajib bahwa di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia seluruh transaksinya dalam bermata uang rupiah. Rupiah, itu wajib? Wajib. Wajib. Dan di pasal 33-nya dihukum. Kalau tidak tapi menggunakan. tidak ada implementasinya, tidak ada kemauan kuat untuk melaksanakan undang-undang tersebut. Wah, jadi kalau begitu memang sebagai masyarakat kita tidak tahu teknisnya seperti apa untuk menjaga kestabilan rupiah, tapi yang paling bisa kita lakukan at least untuk menyimpan dan start mencintai mata uang kita sendiri begitu ya, bertransaksi selalu. Iya, minimal pemimpin kita ini melakukan imbauan moral. Imbauan moral untuk bagaimana melakukan transaksi. Kalau memang nggak bisa melakukan kebijakan lah, karena saya juga nggak tahu ada intervensi, ada keinginan, ada kepentingan, saya nggak tahu. Tapi minimal ada keinginan, imbauan moral agar kita menggunakan mata uang rupiah kita. Yang kemudian adalah kita benar-benar serius mengatakan bahwa rupiah kita ini adalah sebuah identitas, sebuah kebanggaan. Bagaimana founding fathers kita membangun bangsa kita ini, salah satunya mata uang rupiah. Mata uang rupiah ini sendiri ya. Karena di mata uang rupiah itu sendiri ada lambang negara kita, Garuda. Ada pahlawan-pahlawan ada kita pahlawan-pahlawan kita. Ya nggak? Ada tanda tangan pemimpin-pemimpin kita, terutama Gubernur Bank Indonesia dan sebagainya. Jadi, nah, ini kan sesuatu hal yang cukup menarik buat kita. Dan kalau bisa ya udahlah, karena kita anak sosial media sekarang kan yang berkecimpung di dunia internet, ya udahlah kita bikin gerakan aja lah. Picture bebek kita pakai rupiah aja gitu. Atau gerakan cinta rupiah kembali digalakan ya. Jadi Bang Idrus terima kasih sekali, sebenarnya percakapan ini sangat-sangat menarik karena kita harus lebih cinta lagi ternyata lambang negara itu rupiah yang dari kemarin kita lipat-lipat masukin kantong. Mungkin lebih disayang-sayangnya kayak dolar. Kalau dolar disayang-sayang ya, karena harganya turun. Rupiah juga harus disayang-sayang ya. Demikianlah bahasan dan perbincangan kita mengenai rupiah untuk hari ini. Kami akan terus menghadirkan update rupiah dan berbagi informasi menarik juga seputar dunia ekonomi dan bisnis ke hadapan Anda. Dan untuk sekarang, jangan kemana-mana dulu karena masih banyak sekali informasi menarik yang akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Indonesia Morning Show.